Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari jurusan Agribisnis UMM. Perkenalkan, nama saya Nanda Nurul Firdausi dan teman-teman saya ada Dito. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Fianduto dari Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu ada Fahreza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahreza Inazinafata dari Prodi Agribisnis. Lalu ada Meli. Perkenalkan, nama saya Melita Saputri dari Prodi Agribisnis. Dan terakhir dari Alif. Perkenalkan, nama saya Alif Fajar Santosa dari Prodi Agribisnis UMM. Untuk sebelumnya, terima kasih Ibu sudah mau saya wawancarai untuk menjalankan tugas kami, yaitu mewawancarai entrepreneur di dalam bidang yang berbasis agribisnis. Untuk sebelumnya mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu nama, asal, sama usaha yang sedang dijalankan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita. Asal saya Desa Sanggrahan, Prambon, Nganjuk. Usaha saya peternak bebek sama telur asin. Langsung aja ya Bu ke pertanyaannya untuk mempersingkat waktu. Apa motivasi Ibu untuk menjadi entrepreneur dalam bidang ini? Motivasi saya pertama untuk menambah income, pemasukan keluarga saya. Yang kedua untuk memberikan pelajaran belajar bagi anak-anak saya, biar nanti ke depannya tidak terlalu mengharapkan mencari pekerjaan di luar. Kalau bisa kita usaha sendiri dan bisa membuka lapangan usaha buat tetangga-tetangga sekitar. Itu aja. Mengapa memilih bisnis bebek? Kenapa nggak yang lain? Karena saya sejak kecil itu usahanya memang perkenalan sejak kecil itu ternak ayam. Bebek itu kelihatannya kan dari hasil telur kita bisa diolah menjadi telur asin, atau kalau dijual itu kan harganya kan tidak per kilo tapi 1 biji per biji. Jadi kita motivasinya nanti kalau telurnya bisa kita jual secara bagus dan itunya harga telurnya kan per biji, jadi kita kalau mungkin mengalami kerugian itu nggak sampai terlalu down, istilahnya nggak sampai terlalu hancur banget lah. Untuk selanjutnya Alif boleh bertanya. Izin bertanya, Bu. Boleh Anda ceritakan bagaimana awal berdirinya usaha ini dan bagaimana keadaan usaha ini sekarang? Sekian, Bu. Ya, awal berdirinya itu pada bulan Maret 2020. Itu kami baru ya Mas ya, baru merintis usaha. Yang pertama itu ketika ayahnya
sakit, kita kan kekurangan income. Saya sendiri tidak bisa bekerja lain, punya pengalaman di berternak ayam. Jadi saya pikir kalau kita berternak ayam terlalu ribet, istilahnya harga telur juga jatuh kan Mas, istilahnya harga pakan sama harga telur kan istilahnya kita nggak bisa untung lebih banyak. Kalau harga telurnya merosot, kalau ternak ayam kan kita kerugiannya terlalu banyak. Terus yang kedua, kalau berternak bebek, itu kan kita bisa dapat manfaat. Pertama, telurnya kita jual per biji, dan itu alhamdulillah laku keras sampai sekarang. Yang kedua, kita bisa buat telur asin. Nah, harga telur asin kan stabil sekitar 2.000 ke atas. Nah, dengan begitu kita umpama harga telur jatuh, kita bisa buat telur asin. Jadi kerugian kita nggak terlalu banyak. Yang ketiga, kami memanfaatkan pekarangan rumah yang kosong, terlalu luas. Jadinya lebih enaknya saya bisa bantu suami saya nggak terlalu berat pekerjaannya, dan itu bisa saya tangani sendiri. Gitu. Oke. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah itu lancar dan sampai kekurangan, dan kita nambah lagi karena lahannya masih luas banget. Oke. Lalu Pak Fe? Saya bertanya bagaimana cara pemasaran dari usaha Produksi. sama Iya. bagaimana cara memilih telur yang baik atau yang benar, maksudnya yang baik atau Oh gitu. Kalau memilih telur, kita lihat biasanya fresh. Istilahnya yang fresh itu yang masih telur betul masih baru, jadi 1 hari sampai 4 hari. Jadi nggak ada istilahnya orang Jawa itu luka. Luka itu artinya agak berkurang putihnya itu. Kalau sesudah 5 hari itu putihnya kan berkurang. 5 hari setelah bertelur, Mas ya. Lalu bagaimana cara pemasarannya? Kalau pemasarannya, kita itu diambil para pengasin sama pengepul telur. Itu memang lancar, alhamdulillah sampai sekarang. Dan kita juga mengasin sendiri, menjual telur asin sendiri. Untuk Dito, dipersilakan bertanya. Izin bertanya, Bu. Saya mau bertanya, apakah Ibu memiliki pengalaman sebelum mengerjakan bisnis ini? Pengalaman maksudnya pengalaman bisnis apa pengalaman berternak? Pengalaman dalam memulai bisnis sebelumnya. Jadi kayak bisnis sebelumnya, apakah Ibu ada bisnis sebelumnya atau? Iya, punya. Apa Bu? Bisa dijelaskan? Bisnis dulu saya itu berternak ayam, juga waktu kecil. Nah, bisnis telur juga. Terus yang kedua bisnis pakaian. Terus sekarang berternak lagi ke bebek, hasilnya kok lumayan dan bisa buat belajar anak-anak dalam berbisnis. Sama satu lagi mau bertanya, Bu. Apakah harga telur bebek atau telur asin saat ini harganya stabil? Untuk saat ini alhamdulillah stabil. Tapi untuk lebih antisipasi lagi, kita buat telur asinnya. Kalau telur asin itu di atas 2.000. Tapi kalau telur bebek harganya bisa naik turun.
satu hari bisa 1.500, besoknya bisa 1.400, besoknya lagi bisa 1.300. Jadi lebih stabil yang telur asin. Itu. Lalu selanjutnya Meli boleh bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Dalam usaha ini, apakah Ibu pernah mengalami kerugian dan bagaimana cara Ibu mengatasi kerugian tersebut? Terima kasih. Nah, awal-awal kan bebeknya kan kalau bertelur kan belum bisa seperti sekarang ya Mbak ya. Istilahnya belum sebagus sekarang. Kalau yang pertama kan kita istilahnya rugi. Kan nggak bisa beli pakan. Untuk beli pakan aja kita nggak bisa. Terus setelah itu lambat laun dengan berjalannya waktu, ya memang kita harus menanggung kerugian dulu. Tapi berjalannya waktu, telurnya udah banyak, kita bisa buat telur asin, akhirnya bisa menutupi kerugian itu. Pembeli juga lancar. Oke. Dan untuk terakhir Bu, apa harapan Anda untuk usaha yang Anda jalankan sekarang ini? Ya moga-moga usaha ini bisa lancar, bisa buat diteruskan anak-anak dan bisa bermanfaat buat tetangga sekitar, bisa membuka lapangan kerja. Mungkin cukup ya Bu, saya rasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bagi pengalaman Anda dengan kami. Dan mungkin ada kesan-pesan untuk kami Bu, anak pertanian. Ya, pesannya itu kalau bisa anak-anak muda itu jangan mengharapkan atau jangan mencari kerja, tapi ciptakanlah istilahnya, kalau bisa ciptakanlah lapangan pekerjaan untuk terutama tetangga sekitar. Nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Apa yang bisa kita lakukan lah untuk sesama gitu aja. Dan juga untuk pembelajaran. Kadang-kadang kan anak-anak muda kan sekarang pengennya kan semuanya minta orang tua. Kalau bisa dengan belajar dari orang tua, kita jadinya nggak terlalu minta orang tua. Dan kita harus benar-benar belajar karena usianya kan masih muda. Kalau kita udah bekerja, istilahnya, dan kita selalu mencari pekerjaan bukan kita yang menciptakan pekerjaan. Sekarang ini yang terasa kalau masa pandemi, kalau kita mencari pekerjaan, nggak mungkin dapat, kadang-kadang susah. Banyak yang perusahaan yang pada tutup. Kalau kita menciptakan lapangan kerja, kita bisa menolong orang-orang yang terdampak pandemi, meskipun kecil. Itu pesan saya. Jadi anak muda itu jangan mengharapkan, tapi kalau bisa membuka lapangan kerjaan. Itu. Oke, sekian. Terima kasih Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.